Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 29 November 2022, pekan pertama Advent. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini bernubuat tentang zaman mesianik. Nabi Yesaya menegaskan akan muncul seorang Mesias yang Nabi Yesaya istilahkan dengan tunas dari tunggul Isai. Mesias ini dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padanya. Dan Roh Tuhan yang ada padanya ini membuat Mesias punya kekuatan dan kuasa yang besar. Akhirnya Mesias memiliki segala-galanya yang baik untuk manusia. Dalam dirinya ada keadilan. Dia menghakimi tidak atas pendengaran, tidak karena yang dia lihat dengan mata, tetapi dia mengadili, menghakimi manusia dengan penuh keadilan. Juga digambarkan pada masa mesianik itu, yang tercipta adalah kedamaian di seluruh negeri. Ada persaudaraan. Persaudaraan tidak saja antara manusia dengan manusia, tapi persaudaraan antara manusia bahkan dengan binatang. Antar binatang yang sebenarnya bermusuhan, tetapi tercipta kedamaian. Antara manusia dengan binatang, ada sekian banyak binatang buas yang sebenarnya kalau melihat manusia pasti akan dihabisi. Tetapi pada zaman mesianik itu tidak akan terjadi. Yang tercipta adalah sekali lagi kedamaian dan persaudaraan yang sesungguhnya. Pada zaman mesianik tidak ada lagi kejahatan. Karena semua hidup dalam pengenalan akan Allah. Jadi pada zaman itu semua orang sudah mengenal Allah. Karena itu tidak pernah ada kejahatan lagi. Ini poin penting. Saudari dan saudara yang terkasih. Bagaimana kalau kita lihat hidup manusia saat ini? Di mana-mana ada kejahatan. Di mana-mana kedamaian, persaudaraan yang sejati rasanya masih sangat jauh. Kejahatan berada di mana-mana. Seakan dunia ini dipenuhi dengan kejahatan demi kejahatan. Kalau dalam nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mengatakan bahwa pada zaman mesianik tidak ada lagi kejahatan karena semua orang sudah hidup dalam pengenalan akan Allah. Maka itu berarti ketika masih ada kejahatan, maka pasti orang-orang yang hidup, orang-orang yang melaksanakan kejahatan bukanlah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Itu kesimpulan logis. Karena kalau orang hidup dalam pengenalan akan Allah, tidak akan ada kejahatan. Maka kalau kejahatan itu terjadi, berarti orang-orang itu belum hidup atau belum mengenal Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, ironis bukan?
Yang membuat ironi adalah banyak orang berteriak, berkuar-kuar, mengatakan bahwa mengenal Allah, mengimani Allah. Tetapi terus saja kejahatan tercipta, terus saja kejahatan dibuat. Bahkan dibuat atas nama Allah. Sebuah ironi. Sebenarnya menurut nubuat Nabi Yesaya hari ini, kalau kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang itu, sekalipun mereka berteriak mengenal Allah, mereka sesungguhnya tidak mengenal Allah sama sekali. Karena yang mengenal Allah tidak akan pernah melakukan kejahatan. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah kita mengenal Allah? Kita tahu kita mengenal Allah atau bukan? Atau belum? Itu bisa diukur dengan sejauh mana kita menciptakan kebaikan. Kalau masih saja ada kejahatan dalam bentuk konseptual, pikiran, kejahatan dalam aksi, perbuatan. Kalau kita melakukan itu, kita pasti belum mengenal Allah. Sekalipun kita berkuar-kuar bahwa kita mengenal Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, zaman mesianik ini sebenarnya sudah mulai dialami ketika Yesus datang untuk yang pertama kali. Kita tahu pada zaman Yesus ada banyak orang kecil yang ditindas. Tapi akhirnya kehadiran Yesus membuat mereka merasa nyaman. Orang yang berdosa diberikan pengampunan. Orang yang sakit diberikan kesembuhan. Sekurang-kurangnya kebaikan, kedamaian, persaudaraan tercipta. Tetapi misi Yesus yang pertama pada saat kedatangannya adalah menyelamatkan umat manusia dengan cara rela menderita, rela mati di kayu salib, dan kemudian bangkit untuk keselamatan umat manusia. Maka zaman mesianik yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya masih terus kita tunggu, kita nantikan penyempurnaannya. Dan kesempurnaan zaman mesianik itu akan ada, akan tercipta ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Saudari dan saudara yang terkasih. Namun, sebelum Yesus datang untuk yang kedua kali, di mana hidup manusia, kedamaian, persaudaraan, dialami secara sempurna pada saat itu, sebelum semuanya itu terjadi. Pertama, kita diberi kekuatan bahwa akan ada zaman mesianik itu sebagai sebuah pengharapan untuk saya dan Anda. Sehingga sekalipun kita menghadapi tantangan dan kesulitan, hidup yang saat ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketidakadilan, di mana persaudaraan tercabik-cabik hanya karena perbedaan agama, perbedaan suku, ras. Kalaupun hari ini kita mengalami itu, warta atau nubuat Nabi Yesaya dan juga bacaan Injil hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa akan ada satu zaman mesianik yang tetap kita nantikan pemenuhannya, kesempurnaannya pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Tapi saat ini saya dan Anda mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah menciptakan zaman mesianik itu. Pertama, kita sendiri diminta untuk menjadi Mesias kecil dalam tanda petik. Artinya orang yang terlibat menciptakan kedamaian, menciptakan persaudaraan, menciptakan kebaikan dalam keseharian kita. Tentu kedamaian, persaudaraan, kebaikan yang tercipta karena kita melakukan hal yang baik sifatnya sementara. Tetapi itu semua menggambarkan bahwa pada suatu saat
ketika Yesus datang untuk yang kedua kali, akan tercipta kedamaian yang sempurna, persaudaraan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Ini menjadi kekuatan kita dan sekaligus menjadi tanggung jawab saya dan Anda. Karena kita semua harus menjadi garam dan terang dunia. Oleh karena kehadiran kita, seharusnya zaman Mesiani itu sudah mulai boleh kita alami. Ketika saya dan Anda sungguh mempunyai komitmen dan tekad yang tinggi untuk menciptakan kedamaian, persaudaraan, dan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari dan saudara yang terkasih, bukan hal yang mudah. Karena kita pasti akan berhadapan dengan kelompok orang yang tidak mengenal Allah, yang akan terus menciptakan kejahatan demi kejahatan dalam hidupnya. Maka orang mengatakan hidup adalah sebuah perjuangan. Karena kita harus berjuang menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kedamaian dan kebaikan untuk dunia dan untuk sesama. Tuhan memberkati.